mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang toharo dan najis, yang nantinya ada mulai dari pengertian toharo dan najis, kemudian yang kedua macam-macam najis, dan kemudian yang ketiga adalah tata cara mensucikan najis itu sendiri. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sebelumnya izinkan kami di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dede Pratama dengan NIM 201210120. Hai, perkenalkan nama saya Vinaria dengan NIM 201212129. Saya dari lokal PAI 5D. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi dengan NIM 201210111. Oke, baiklah teman-teman sekalian, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama tentang pengertian daripada toharo dan najis. Secara singkatnya, toharo adalah bersuci. Maksudnya bersuci dari segala hal-hal, baik itu yang sifatnya najis, yang lahiriah ataupun batiniah. Secara bahasa, toharo artinya suci dan bersih, baik itu dari kotoran yang sifatnya lahir maupun sifatnya batin, dari segala perbuatan, sifat ataupun hal-hal tercela. Sedangkan secara istilah fikih, toharo adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi kita daripada sholat dan beribadah yang sejenisnya, termasuk tentang sholat, zakat, dan segala macamnya. Itu adalah daripada toharo itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah bahasan kedua, yakni pengertian daripada najis. Secara singkatnya adalah najis itu kotoran. Najis adalah kotoran, segala kotoran seperti darah, tinja, kemudian air liur, dan segala macamnya. Itu disebut dengan yang namanya najis hakiki. Kemudian ada yang disebut dengan najis hukmi, yakni najis ataupun hadas itu sendiri yang sesuatu menempel ataupun berada pada anggota badan seseorang, sehingga najis itu menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan ataupun melaksanakan ibadah seperti sholat dan segala macamnya. Oke, baiklah, selanjutnya bahasan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya terkait tentang macam-macam daripada najis, dan akan dilanjutkan oleh bahasan yang ketiga tentang tata cara mensucikan najis. Baiklah, yaitu macam-macam najis. Najis dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan level najis yang ada. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, najis ringan, seperti contoh air kencing bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu kecuali air susu ibunya. Jika bayi itu pernah mengonsumsi makanan selain air susu ibunya, semisal susu kaleng atau dari pabrik yang lainnya, maka air kencing sudah tidak lagi dikatakan najis ringan, melainkan najis sedang. Yang kedua yaitu najis mutawasitah, najis sedang. Contohnya tanah, darah, kotoran yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang, minuman keras, darah haid dan nifas, wadi dan mazi. Juga bangkai termasuk tulang dan bulunya. Bangkai manusia, belalang, dan ikan tidak dianggap najis. 3. Najis mughalaza, najis berat. Mazhab Syafi'i berkata, tata cara membersih najis mughalaza karena terkena anjing, babi, atau yang dilahirkan dari keduanya. Salah satunya sapu dari keduanya dengan air suci, yaitu membersihkan tempat yang terkena najis sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dengan disertai debu atau tanah yang suci, yakni bukan yang najis atau bukan yang bekas tayamum. Baiklah, yaitu yang terakhir, najis makfuh, najis yang dimaafkan. Najis makfuh adalah najis yang tidak wajib disucikan karena terpantau sedikit dan tidak dapat dibedakan antara yang terkena najis dan yang tidak terkena najis. Berarti najis ini tidak perlu disucikan karena tidak tahu terkena najis atau tidak. Ya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari
pembahasan ketiga dari kelompok kami, yaitu tentang tata cara mensucikan najis. Najis itu kan terbagi menjadi tiga. Yang pertama najis besar, yang kedua najis kecil, dan yang ketiga najis sedang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tata cara mensucikan najis besar. Contoh najis besar itu adalah air liur anjing. Cara mensucikannya, kita harus membasuhnya sebanyak 7 kali, dan di salah satu basuhannya itu harus mencampurinya dengan tanah. Yang kedua itu tata cara mensucikan najis sedang. Yang kedua yaitu tata cara mensucikan najis sedang. Contoh najis sedang itu adalah kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran bebek, dan lain-lain. Cara mensucikannya, kita hanya membasuhnya sampai tidak ada bentuk, warna, dan rasa pada benda yang ditempelinya. Yang ketiga itu tata cara mensucikan najis kecil. Contoh najis kecil itu air kencing bayi yang berumur di bawah 2 tahun dan masih meminum air susu ibu. Cara mensucikannya itu hanyalah memercikan air saja. Sudah deh. Oke, baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 terkait tentang toharo dan najis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.